Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saeb SPD dari SD Negeri Sukarame, mahasiswa PPG Dalja Batch 1 tahun 2025 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Mei 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran problem based learning atau yang disebut dengan PBL dengan materi keberagaman sebagai sunatullah di kelas 4. Demikian orientasi dari saya dalam praktek mengajar PPG Dalja Batch 1 PAI UIN Malang. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Dua, yang punya, oh ya masuk bersih, oh ya bersih, silakan. Bagus, bersih, bersih, nanti ya di ini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua sehat ya. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengabsen dulu. Mengabsen dulu. Barangkali ada yang tidak sekolah. Siapa yang tidak sekolah? Semua hadir. Oh, semua hadir. Alhamdulillah ya, hadir semua. Dan sebelum melanjutkan, ini ada tepuk semangat dulu. Silakan berdiri. Nah, supaya kalian lebih semangat, ya, lebih semangat, lebih ceria. Silakan. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Baiklah, sebelum pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan untuk memimpin doanya. Silakan duduk kembali. Nah, anak, jadi kenapa kita harus berdoa dulu sebelum belajar? Itu ada makna dan faedahnya. Satu, kita akan lebih tenang, lebih konsentrasi. Jadi banyak manfaat dan faedahnya supaya belajar kita lebih bermanfaat, ya. Nah, selanjutnya ini kondisi kalian kan sehat semua ya. Pada pagi hari ini, alhamdulillah, ya, kalian sehat. Baiklah, pertemuan kita kali ini adalah Bapak akan bacakan dulu pertemuan kali ini, yaitu tentang keragaman sebagai sunatullah agar saling mengenal atau lita'aruf, ya, atau dengan yang benar. Kemudian menyebutkan ajaran kebaikan dari agama Islam dan agama selain Islam dengan tepat. Selanjutnya mengungkapkan perasaan mengenai pengalaman bergaul dengan teman yang berbeda agama dengan baik, ya. Kemudian meyakini bahwa keragaman sebagai sunatullah
dengan benar. Ya. Kemudian menghormati orang lain sebagai cerminan dari iman dengan baik. Jadi Bapak akan bertanya kepada kalian, pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku bangsa lain? Pernah? Oh pernah ya? Oh bagus. Jadi ada perbedaan di situ? Ada? Oh bagus. Ini pernah. Oh yang lain? Yang lain? Pernah tidak bertemu dengan selain suku kita? Atau pernah melihat? Kalian pernah melihat? Pernah? Pernah di mana? Di TV. Oh tidak apa-apa, di TV juga. Berarti kalian sudah bisa melihat antara perbedaan ya antar suku ya. Di TV ada suku apa saja? Suku Jawa. Apa lagi? Bali. Terus Papua. Terus Sunda. Apa lagi? Iya banyak ya, sekali ya di Indonesia itu beragam. Makanya di situ terkenal di ini dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu tujuan. Ya, Indonesia itu hebat. Indonesia itu kaya akan budayanya. Oke, tahukah kalian apa yang dinamakan kebaikan dalam agama Islam? Ayo, kebaikan dalam agama Islam apa? Tuh, siapa yang berani? Menghargai perbedaan. Bagus. Apa lagi? Toleransi. Beri aplaus. Ada pertanyaan lagi dari Bapak ini. Pernahkah kalian mengalami hal seperti cerita tersebut di sekolah atau di rumah? Ada. So, apa saja apa? Dikarenakan ada yang berbeda kampung halaman. Betul, berbeda kampung halaman atau apa saja. Di kampung kita ini dengan kampung lain ada berbeda warna kulit, betul, tidak apa-apa itu ya. Namanya juga keragaman. Jadi tidak hanya sama, kita itu tidak harus sama bentuk tubuh atau kampung satu dengan kampung lain harus sama, tidak ya. Namanya juga keberagaman. Itu adalah ketentuan dari sunatullah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Tadi kita ada Bapak mengajukan pertanyaan, kalian sudah menjawabnya dengan benar, baik. Kemudian kita lanjutkan, apa saja yang akan dilakukan serta hal-hal apa saja yang akan dinilai dari peserta didik selama proses pembelajaran. Yang pertama, kalian disuruh mengamati sebuah gambar. Nanti ya, Bapak akan tampilkan gambarnya. Kemudian siswa mendengar menjelaskan dari guru mengenai gambar yang telah diamati. Nah, jadi kalian itu fokus mendengar. Kemudian peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Ini sudah jadi ya kelompoknya ya. Kemudian mengerjakan di LKPD. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya untuk mencari informasi informasinya ya tentang gambar tersebut atau video tersebut. Kemudian menampilkan hasil diskusi dan mempresentasikannya, di depan ya, nanti akan kalian bacakan. Kemudian setiap kelompok harus memberikan tanggapannya kepada kelompok yang sudah mempresentasikannya. Kemudian peserta didik menyanyikan lagu penduduk Indonesia secara kelompok, tampil di depan dengan gaya penampilan grup musik. Tahu kan lagu itu, lagu Roma Irama yang terkenal? Tahu ya? Nanti akan Bapak putar, itu juga akan Bapak putar dan kalian nyanyi kita bersama-sama ya. Baiklah, coba amati dulu gambar yang akan ditampilkan di layar ini. Nah, ini kalian amati
Ini tentang apa? Nah, amati dulu kalian, lihat di situ secara seksama. Kalian lihat dulu, itu ada 3 gambar. Gambar ke-1, gambar kedua, dan gambar ketiga. Nah, ini tentang perbedaan ya. Ini tentang perbedaan. Ya. Baiklah, sudah diamati, sudah melihat? Sudah? Oke. Baiklah. Jadi gini, kita kan tadi masalah keberagaman. Apa itu keberagaman? Bapak jelaskan dulu sebentar. Keberagaman adalah bagian dari ketetapan Allah atau sunnatullah. Dalam menciptakan makhluknya, Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan. Berbagai perbedaan. Allah itu menciptakan manusia itu dengan berbagai perbedaan. Seperti suku, bangsa, budaya, ya, kemudian bahasa, agama. Keberagaman harus dijadikan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berselisih. Indonesia dengan Eropa, Indonesia dengan orang Afrika, beda kan, beda kulit, beda warna, beda agama. Ya, apalagi kita misalkan di Indonesia. Di Indonesia ini terkenal dengan keberagamannya. Itu boleh ditentukan jadi suatu Allah, boleh ditentukan oleh Allah. Kita itu harus berbeda. Ya. Kemudian coba ini lihat dalam ajaran kebaikan dalam Islam. Lihat gambar di depan. Ini kebaikan-kebaikan dalam Islam. Kita sebagai umat Islam harus mengajarkan tentang kebaikan. Salah satunya adalah menolong. Kita harus menolong. Ya. Kemudian menghormati perbedaan, harus menghormati perbedaan. Kemudian bersikap jujur dan amanah, menjaga lingkungan. Coba tanya, menolong sesama. Siapa yang suka menolong sesama? Pernah tidak kalian menolong sesama? Ayo, pernah? Siapa yang berani? Pernah tidak kalian menolong sesama, teman kalian, saudara kalian? Angkat tangannya, siapa yang suka menolong sesama? Angkat tangannya. Menolong sesama. Siapa? Siapa? Oke, silakan. Oke, mengantar teman ke rumahnya ketika dia sakit, menolong ya, mengantarkan gitu ya. Ada lagi menghormati perbedaan. Tuh, angkatkan tangannya. Menghormati perbedaan ada tidak di lingkungan kalian? Ayo angkat tangannya. Oke, betul. Jadi kita kalau berbeda ya, berbeda, kita itu jangan membedakan A dan B itu tidak sama, tetapi kita harus bergaul dengan orang tersebut atau suku tersebut. Ya, namanya juga kita beragama ya. Apalagi kita umat Islam. Islam itu adalah agama yang lil alamin, rahmatan lil alamin ya. Jadi kita itu harus saling menghormati. Ada tidak bersikap jujur dan amanah? Pernah tidak kalian bersikap jujur? Pernah? Apa? Oh ya, betul. Ketika kita menemukan sesuatu, jangan kita ambil langsung. Ya, siapa tahu sesuatu itu milik orang lain. Kita tunjukkan dulu. Ini punya siapa? Betul, itu betul. Tepuk tangan. Satu lagi ada pertanyaan dari Bapak, menjaga lingkungan. Itu masuk dalam menjaga lingkungan supaya kita dalam ajaran Islam itu harus kompleks, termasuk dengan menjaga lingkungan. Coba contohnya,
Angkat tangannya. Angkat tangannya, siapa yang menjawab? Contoh menjaga lingkungan. Ayo, menjaga lingkungan apa? Ya, Sampah di jalan. memungut sampah di jalan atau di lingkungan ya. Kita sebagai siswa harus peduli dengan lingkungan, karena kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan sebagian dari iman. Maka jaga lingkungan kita. Ada sampah di luar, ya pungut, simpan ke tempatnya. Jangan sampai sampah berserakan, itu tidak baik, bukan mencerminkan umat Islam. Baiklah, kita lanjutkan. Kita juga harus menghargai perbedaan agama, ya, menghargai agama lain. Di Indonesia itu banyak agama. Coba Indonesia itu beragam agama. Siapa yang menyebutkan? Ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Bagus ya, udah tahu ya kan? Indonesia itu beragam agama. Ya. Islam mengajarkan sikap toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama. Ya. Sikap ini penting untuk menciptakan kedamaian dan persatuan di tengah keberagaman. Islam itu konteks. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sebelum itu, kalian akan menonton video dulu. Apa yang kalian lihat nanti akan dituangkan di dalam buku tugas kalian, baik berupa tugas kelompok maupun individu. KPD ya. Baiklah, silakan tonton dulu, amati dulu oleh kalian, amati, lihat, ya, lihat, simpulkan, kalian pokoknya mengamati, ya. Bapak akan tayangkan. Anakku yang soleh dan soleha, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang keragaman sebagai sunnatullah. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah atau lita'arufu dengan benar. Pernahkah kalian menyaksikan pemandangan seperti tampak dalam gambar ini? Bisakah kalian seperti mereka, saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun meskipun berbeda agama? Keragaman suku bangsa adalah sunnatullah untuk saling mengenal. Kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati siapapun meskipun berbeda agama. Indonesia adalah negeri yang majmuk atau beragam, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan ciri khasnya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama untuk hidup rukun dan damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah bisa diartikan sebagai berikut. Yang pertama adalah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Kemudian, sunnatullah juga bisa diartikan sebagai undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran. Dan sunnatullah juga diartikan sebagai hukum alam yang terjadi pada alam yang berjalan secara tetap dan otomatis. Nah, keragaman merupakan sunnatullah ini karena keragaman sudah ditetapkan secara otomatis. Tidak mungkin ada yang bisa menyeragamkan semua makhluk hidup yang ada di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya,
Untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya adalah untuk saling mengenal sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, bekerja sama, dan saling mendukung. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, marilah kita mengenal karakteristik agama-agama yang ada di Indonesia melalui tabel berikut ini. Selanjutnya, marilah kita mengenal suku-suku yang ada di Indonesia berikut ini. Kita juga perlu mengenal bangsa-bangsa di dunia yang sebagiannya juga berada di Indonesia. Semoga dengan memahami bahwa keragaman merupakan sunnatullah, kita bisa lebih menghormati dan menghargai orang lain sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah. Anak-anakku yang soleh dan tentang keberagaman ya, menjadi sunatullah. Jadi makhluk satu dengan makhluk yang lainnya itu tidak mungkin serupa, ya, tidak mungkin serupa. Itu udah ketentuan sunatullah. Ya. Baiklah, setelah kalian melihat tayangan video tadi, kalian bisa menyimpulkan. Ini sudah dibentuk ke kelompoknya. Nanti Bapak akan bagikan tugas kelompoknya. Dulu. Baiklah, Bapak akan bagikan tiap kelompok untuk tugasnya. Ini kelompok 1. Kelompok 1. Ini kelompok 2. Tugasnya ini kelompok 3 ya. Silahkan di situ kerjakan. Anak-anak kerjakan ya dengan baik. Kalian tadi sudah melihat tayangan video, jadi di situ silakan ditulis di situ kelompoknya. Silakan kerjakan. Kasih dulu lihat lah. Silakan ditulis langsung. Ini namanya sudah lengkap, nama kelompoknya, ketuanya siapa, ya bagus, ya itu. Silakan lanjutkan kerjaannya. Oh yang ini namanya tulis dulu nama kelompoknya, kelompok 2 ya. Itu ketua kelompoknya siapa, tulis dulu. Silakan ditulis, mau dikerjakan, ya tulis dulu. Ini kelompok 3 ya. Ini kelompok 3 sudah ditulis. Betul. Ini anggotanya ya. Oke, siap. Betul, bagus. Silakan dilanjutkan pekerjaannya. Ya, bagus. Silakan. Lanjut ya. Ini tolong dibantu.
Silakan kerjakan, Bapak tunggu itu di waktu 10 menit. Kalian harus selesai ya, 10 menit. Silakan dikerjakan. Baik, waktunya sudah selesai. Waktunya untuk menampilkan hasil diskusi yang tadi Bapak berikan. Siapa yang mau duluan ke depan tampil? Silakan. Oke, siap, silakan kelompok 3. Silakan di sana ya, di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 yang berisi anggota Kanisa, Regina, Debbie, Rehan, dan Devi akan membacakan hasil diskusi. Poin-poin penting tentang keragaman sunatullah di Indonesia. Ketentuan ilahi, tujuan penciptaan, cermin keseimbangan, ujian toleransi, kekuatan bersama, refleksi iman, dan hikmah pendidikan. Contoh nyata, tradisi Grebeg, Maulud Jawa, Nyepi Bali, dan Pasca Mastani. Hidup berdampingan, gotong royong, lintas agama saat bencana alam. Sudah? Sudah. Siapa yang mau bertanya? Kelompok 1? Kelompok 2? Sudah puas? Jawabannya? Sudah puas? Wah, beri tepuk tangan. Baiklah, anak-anak, kita sudah melakukan diskusi kelompok supaya tidak tegang lagi. Kita akan lebih rileks. Bapak akan mendengar sebuah lagu yang sangat terkenal ya dari ini jumlah penduduk di Indonesia. Jadi anak-anak tidak akan asing lagi dengan lagu ini ya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa negara Indonesia. Ada Sunda, ada Jawa, Aceh, Padang, dan banyak lagi yang lainnya. Kurang lebih 200 juta jiwa penduduk Indonesia, terdiri dari banyak suku bangsa, itulah Indonesia. Kalian sudah tadi sedikit hiburan menonton sebuah lagu dari Bang Haji Roma Irama. Jadi kalian dapat menyanyikan lagu yang tadi bersama-sama setiap kelompok. Ya, silakan untuk menyanyinya. Kelompok mana yang mau tampil di depan? Di depan siapa? Kelompok mana? Jangan malu-malu, nggak apa-apa. Jangan malu-malu. Kelompok 1 aja. Oke, depan di sini, di sini nggak apa-apa di sini. Baik, nah ini lagunya penciptanya Haji Roma Irama. Bangsa itulah Indonesia.
masing-masing. Baiklah, anak-anak, sebelum ini sudah tadi melihat tayangan video lagu bahwa penduduk Indonesia sangat banyak, selain banyak juga keragamannya sangat banyak, dan juga mayoritas umat Islam. Umat Islam itu selalu menghargai tentang perbedaan atau keragaman, itu memegang teguh adanya sunatullah, ketentuan yang Allah tetapkan, ya. Itu. Baiklah, ini Bapak akan bagikan lembar kerja kalian untuk mengisi lembar KPD, ya. Jadi kalian akan dibagikan lembar KPD untuk diisi. Baiklah, itu kerjakan dengan waktu 5 menit. Jadi anak-anak itu kerjakan waktunya 5 menit. Setelah 5 menit dikumpulkan. Oke? Kasih nama dulu, kasih nama, di situ sudah sediakan namanya, kasih nama, ya, itu, dikasih nama dulu, ya, kasih nama, silakan kerjakan. Sudah kasih nama, nah ya, kerjakan. Silahkan boleh kerjakan. Baiklah anak, sudah selesai waktunya untuk mengumpulkan tugasnya. Silakan dikumpulkan oleh satu orang, kumpulan ke depan, masing-masing kelompoknya, tugas individunya. Ya, sampai semua. Ya. Baiklah, sudah mengerjakan, nanti Bapak nilai pekerjaannya. Nah, untuk selanjutnya, baiklah anak-anak, pembelajaran kita sudah dilalui dengan hikmat, kemudian dengan antusias. Kita akan simpulkan tentang keberagaman sunatullah. Baiklah, apa keragaman sebagai sunatullah? Baiklah, jadi keragaman adalah bagian dari
dan menciptakan akhlaknya. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan seperti suku, bangsa, budaya, bahasa, dan agama. Ya, keragaman harus dijadikan sebagai kekuatan, bukan alasan untuk berselisih. Baiklah, anak-anak, ini pertemuan hari ini sudah selesai, dan pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang pertemuan berikutnya, yaitu tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Jadi kebaikan Islam dan selain Islam. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini, kita akan tutup dengan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Mari berdiri dulu, silakan berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Bisa kan ya? Bisa. Kita mulai 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia, tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Selanjutnya kita sudah selesai dan kita akan berdoa untuk pulang. Silakan yang memimpin doa ke depan. Silakan. Sebelum pulang, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Silakan untuk kembali. Silakan untuk kelompok 1 pulang. Kelompok 2. Kelompok 3.